Palestina itu udah merdeka. Jadi mestinya kita udah tahu sejarah kita, kita udah tahu bahwa Palestina salah satu negara yang menyokong kemerdekaan Indonesia. Dan kita udah tahu sejarah bahwa Palestina itu sudah merdeka. Shalom Baruch Haba Bishema Adonai Bismi Albi Wal Ibni Warahul Kudusi. Teman-teman baru lihat apa yang disampaikan, apakah itu benar? Mari saya sampaikan beberapa hal. Palestina sudah merdeka pada tanggal 15 November tahun 1988. Kemerdekaan Palestina diproklamasikan oleh tokoh yang terkenal, yaitu Yasser Arafat, adalah presiden PLO dari faksi Fatah. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan, sampai hari ini Israel masih memasok gas, listrik, dan secara ekonomi membantu Palestina. Itu harus benar-benar disyukuri oleh negara Palestina. Jangan memungkinkan fakta kalau Israel mematikan listrik, gas, dan lain sebagainya. Apakah negara-negara Arab tetangga dapat menolong Palestina? You know they didn't care about the Palestina. Yeah. They just talk in media. Mereka tidak menolong Palestina. Yang berikut ingin saya sampaikan. Di dalam Palestina itu sendiri ada beberapa faksi, dan faksi-faksi itu saling perang antar faksi just to gain money for their own organization, for their own self. Yang pertama, faksi Hamas. Pemimpin Hamas yang menikmati kehidupan mewah dari konflik di Timur Tengah. Ya, kita akan membahas Khaled Masal yang kekayaannya 2,6 billion dolar atau sekitar 36 triliun. Hampir semua orang Indonesia pasti kenal Hamas. Bahkan sering membela Hamas, berdemonstrasi buta untuk mendukung Hamas. Tapi mereka sendiri mempunyai literasi yang terjun bebas ke bumi, alias jongkok mengenai siapa itu pemimpin Hamas. Banyak orang Indonesia mungkin berpikir pemimpin Hamas itu berjuang bersama-sama rakyat Gaza dengan heroik untuk menghadapi agresi militer Israel. Sayangnya pemikiran itu salah besar. Pemimpin Hamas seperti Khaled Masal itu tidak tinggal di Gaza, guys, tapi justru tinggal di Qatar dengan fasilitas rumah mewah dan pengawal. Dan kehidupan ini bisa dibilang sangat mewah sekali, jauh berbeda dari gambaran kehidupan rakyat Palestina yang digambarkan menderita karena dijajah oleh Israel, seperti propaganda Hamas pada umumnya. Padahal mereka mendapat pasokan makanan, listrik, air, gas, dan bahkan Israel membuka perbatasan untuk rakyat miskin Palestina bekerja di sana. Bahkan berbagai sumber mengatakan kekayaan Khaled Masal mencapai 2,6 miliar dolar atau sekitar 36 triliun rupiah. Itulah sebabnya Khaled Masal sendiri bisa hidup mewah dengan rumah besar, dengan berbagai fasilitas, berpergian ke berbagai negara dengan menggunakan pesawat jet pribadi dan memiliki banyak pengawal. Bahkan ironisnya, negara yang paling jarang dikunjungi Khaled Masal justru Palestina sendiri. Mengapa demikian? Karena di Palestina, khususnya di jalur Gaza yang dikuasai Hamas, untuk masalah jarangnya pemimpin Hamas mengunjungi Gaza karena beralasan takut dibunuh agen intelijen Mossad. Masih ingat kita dengan peristiwa pengeboman pasar Mahane Yehuda pada tahun 1997? Hal ini ada benarnya, tetapi nantinya dibatalkan Israel. Rencana ini bermula pada tahun 1997. Khaled Masal memang mau dibunuh Mossad sebagai tindakan balas dendam karena Khaled Masal mendalangi peristiwa pengeboman pasar Mahane Yehuda di Israel yang mengakibatkan banyak warga Israel menjadi korban. Bahkan aksi rencana pembunuhan kepada Khaled Masal oleh agen-agen Mossad ini hampir berhasil karena para agen ini sukses menyuntikkan racun mematikan ke dalam tubuh Khaled Masal saat dia masih tinggal di Yordania. Tapi nantinya karena tekanan Raja Hussein dari Yordania, ditambah tekanan oleh Presiden Amerika Bill Clinton yang memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memberikan obat penawar racun kepada Khaled Masal agar perjanjian damai antara Israel dan Palestina tidak berantakan. Karena terbunuhnya salah satu tokoh Hamas yang merupakan satu dari dua kekuatan
terbesar di Palestina setelah Fatah atau PLO pasti akan membuat berantakan perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan kebetulan juga saat itu Yordania menjadi negara penengah konflik Palestina versus Israel. Itulah sebabnya Khaled Masal bisa tinggal di Yordania dan dilindungi Raja Yordania. Akhirnya kepala Mossad saat itu, Dani Yatom, terpaksa terbang langsung ke rumah sakit King Hussein Medical Center untuk menyerahkan obat penawar racun bagi Khaled Masal. Dan akhirnya Khaled Masal selamat dari upaya pembunuhan Mossad ini, dan rencana pembunuhan kepada Khaled Masal dihentikan Israel karena bisa merusak hubungan diplomatik dengan Yordania dan Amerika Serikat. Tetapi nantinya walaupun udah ditolong oleh Raja Hussein dari Yordania dan Presiden Amerika Bill Clinton, Khaled Masal justru melanggar perjanjian agar tidak menggalang kekuatan dan melakukan serangan ke Israel dari Yordania. Hal ini membuat murka Raja Hussein dan mengusir Khaled Masal dari Yordania sekalian. Nantinya Khaled Masal berpindah ke Qatar dan menjalin hubungan dengan koalisi bulan sabit Syiah Iran dan Qatar. Karena Hamas dan Khaled Masal udah di blacklist oleh sebagian besar negara-negara Liga Arab yang Sunni seperti Yordania, Mesir sampai Saudi Arabia karena sering bikin ulah. Dari kedekatan Khaled Masal dengan Iran, inilah yang membuat Hamas semakin kuat karena didukung oleh roket, uang, serta jaringan militan yang didanai Iran. Itulah sebabnya Hamas selalu sohib dengan Hizbullah di Lebanon karena sama-sama didanai dan dilatih oleh Iran dan Qatar. Tetapi selain mendapat dana dari Iran, Khaled Masal bersama Hamas juga menggalang dana dari donasi-donasi negara-negara Islam lainnya dengan menyebarkan propaganda kekejaman Israel. Dan Indonesia adalah salah satu yang menjadi korban propaganda, terutama rakyatnya yang kurang literasi. Walaupun tindakan Israel itu sering kali dipicu oleh serangan roket Hamas duluan ke kota-kota Israel. Israel seperti negara lainnya pasti akan membalas semua serangan dari negara lainnya yang menarget penduduknya. Karena kalau tidak dibalas tentunya akan diprotes warganya sendiri, bukan? Nah, dari sini dimulainya lingkaran Hamas serang Israel, dibalas Israel. Warga sipil Gaza meninggal, propaganda dibuat. Donasi dari negara-negara lain masuk, beli roket Iran dan sebagian uangnya masuk kantong Hamas dan pemimpin-pemimpinnya. Ulang lagi serang Israel, begitulah lingkaran setan dimulai. Tetapi nantinya lingkaran ini mau diputus oleh Arab Saudi dengan mengultimatum Qatar agar menghentikan dukungan kepada para kelompok ekstremis Sunni seperti Hamas dan Taliban. Bagi yang nggak tahu, pemimpin Hamas dan Taliban itu sering berpergian dan tinggal di Qatar, bukan di Gaza maupun di Afghanistan. Tetapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh Qatar yang membuat ketegangan politik antara Arab Saudi tahun 2017 sampai hari ini. Qatar sendiri sebenarnya negara yang berpihak pada dua kaki, yaitu walaupun anggota Liga Arab, tapi Qatar sendiri dekat dengan Iran karena walaupun mayoritas penduduk Qatar adalah Muslim Sunni, Islam Sunni, tapi para penguasa dan orang-orang kaya, para sheikh adalah kalangan Islam Syiah. Bahkan dari hubungan aneh Sunni dan Syiah di Qatar ini juga mempengaruhi Hamas yang saat Liga Arab yang mayoritas negara-negara Islam Sunni mengumumkan kelompok Syiah Hizbullah di Lebanon sebagai kelompok teroris penentang terbesarnya adalah Hamas yang merupakan kelompok ekstremis Sunni. Nah, dari keuntungan politik di Timur Tengah inilah Khaled Masal mendapat keuntungan besar dan bisa hidup enak di Qatar, serta mendapatkan cuan dari Iran sekaligus dari negara-negara Islam lainnya seperti Indonesia yang penduduknya banyak nggak ngerti kerumitan politik Timur Tengah, tapi dengan lugunya selalu berdonasi dan membela mati-matian Hamas atas nama perjuangan Palestina melawan Israel. Mari belajar pintar. Kebencian kepada Israel di negara-negara Islam itu sebenarnya dilestarikan oleh mesin propaganda Hamas yang bernama Pallywood. Kita ingat awal media sosial generasi baru semacam Facebook dan Twitter baru booming di Indonesia sekitar tahun 2011 sampai 2012 yang lalu. Kita lihat foto ini sering warawiri menghiasi media sosial dengan narasi tentara Israel berusaha mengusir wanita Palestina atau seorang wanita Palestina melawan puluhan tentara Israel, atau warga Palestina mempertahankan tanahnya
dari caplokan Israel. Dan berbagai narasi lainnya yang menggambarkan betapa heroiknya seorang wanita Palestina melawan selusin tentara Israel lengkap. Foto ini tentu saja menjadi viral, apalagi di tahun 2012 itu Israel melakukan serangan besar-besaran di jalur Gaza karena dipicu serangan roket Hamas di berbagai kota Israel. Operasi militer Israel di jalur Gaza ini kelak disebut Operasi Pillar of Defense, yang menjadi salah satu konflik terburuk antara Israel dan Palestina sesudah gerakan Intifada kedua. Karena melibatkan kekuatan besar-besaran dari kedua kubu, yaitu 75.000 tentara Israel melawan 10.000 Brigade Al-Qassam Hamas yang dibantu 18.000 jihadis dan aparat keamanan jalur Gaza, dan hasilnya ratusan jiwa meninggal dunia. Yang uniknya, walaupun dalam konflik Israel dan Palestina tahun 2012 lalu sebenarnya dipicu oleh serangan Hamas ke kota-kota Israel dengan menggunakan roket kiriman Iran. Tapi di media sosial, terutama media sosial Indonesia, justru narasinya terbalik, yaitu tentara Israel mau mencaplok tanah Palestina. Dan hal ini diperkuat dengan foto-foto seperti di atas. Ironisnya, yang tidak diketahui banyak orang Indonesia, foto di atas justru merupakan foto legendaris pemenang penghargaan tertinggi jurnalistik, yaitu Pulitzer. Foto di atas sebenarnya justru kebalikannya dari narasi yang beredar di Indonesia tahun 2012 lalu, karena foto Pulitzer tersebut justru menggambarkan tentara Israel sedang menggusur wanita Yahudi yang menempati tanah orang-orang Palestina di tepi barat secara ilegal. Dan foto ini sendiri bukan diambil tahun 2012, tapi tahun 2007 oleh fotografer Israel bernama Obed Baliti. Nah, mungkin muncul pertanyaan kenapa narasi foto ini menjadi berbeda dengan fakta sebenarnya. Hal ini karena kekuatan jaringan propaganda Hamas, Iran, dan pendukung fanatik Palestina yang ingin selalu menggambarkan Israel sebagai bad guy, Palestina good guy, sehingga menimbulkan rasa kasihan di negara mayoritas Islam seperti Indonesia ini. Dan akhirnya mengalirlah donasi bagi organisasi-organisasi Palestina di Gaza yang sebagian besar dikendalikan Hamas. Hamas sendiri memang sejak lama terkenal jago bikin propaganda dan spin opini, memutarbalikkan kenyataan. Kita dapat melihat dan googling dengan keyword Bollywood, kalian akan menemukan berbagai propaganda Hamas di Gaza ini untuk menarik simpati dunia, terutama simpati negara-negara Islam. Dan di negeri Konoha ini banyak orang tertipu. Akhirnya mereka berdonasi buta termakan spin opinion atau pemutarbalikan fakta. Waduh, Konoha. Hal ini sering dilakukan Hamas karena memang yang diakui dunia internasional dan diberikan bantuan resmi dari berbagai negara-negara besar. Hal ini sendiri dilakukan Hamas karena memang yang diakui dunia internasional dan diberikan bantuan resmi dari berbagai negara besar dan tentu juga dari PBB. Itu adalah pemerintahan Palestina di tepi barat atau West Bank. Di bawah koalisi Fatah, PLO atau Palestina Liberation Organization, bukan di jalur Gaza di bawah kendali Hamas, karena tidak diakui dan minim donasi. Inilah Hamas menggunakan cara-cara propaganda dan spin opinion memutarbalikan kenyataan untuk menggalang donasi sendiri dari negara-negara luar. Itu juga sebabnya kenapa Israel lebih sering menggempur Gaza ketimbang tepi barat. Soalnya Hamas selalu memancing keributan dengan pemerintah Israel dengan meroket kota-kota Israel duluan dan berharap pemerintah Israel membalasnya dengan operasi militer besar yang mengakibatkan korban rakyat sipil Gaza yang nantinya bisa menjadi propaganda Hamas. Tapi dampak lain dari propaganda dan spin opinion Hamas ini sendiri kita dapat melihat di Indonesia justru menumpuk kebencian sangat mendalam
dengan orang-orang Yahudi dan Israel. Padahal secara realnya Indonesia tidak pernah dirugikan oleh Israel. Bahkan aslinya Israel pernah bantu Indonesia berkali-kali secara diam-diam. Mulai dari bantuan bencana alam sampai bantuan teknologi dan militer. Tapi tetap saja bagi kebanyakan orang Indonesia, negara Israel itu sejahat-jahatnya bangsa kemakan propaganda dan spin opini Hollywood bikinan Hamas. Hollywood berasal dari kata Palestina dan Hollywood adalah istilah manipulasi media yang dilakukan oleh pihak Palestina maupun negara Timur Tengah lainnya untuk menjatuhkan pihak Israel. Beberapa contoh yang disebut sebagai Hollywood adalah insiden Muhammad Al-Durrah dan kontroversi foto perang Lebanon tahun 2006. Sekarang kita melihat Hollywood bayi cacat oleh Muhammad Omer. Muhammad Omer adalah jurnalis terkenal Gaza yang pernah mendapatkan penghargaan internasional. Ia memiliki blog Rafah Today dan menjadi kontributor untuk Al Jazeera, The Washington Report on Middle East Affairs, The New Statesman. Dan masih banyak lagi. Ia pernah juga menerima Martha Gellhorn Prize for Journalism 2008. Penghargaan tersebut bermakna tell an unpalatable truth, validate by powerful fact. Artinya semua data yang dia sampaikan, katakan kebenaran berdasarkan data yang kuat dan fakta yang kuat. Tetapi sungguh ironis karena ternyata informasi yang disajikan Muhammad Omar bukanlah truth, bukanlah kebenaran ketika ia memposting foto one of the last. Sungguh ironis karena ternyata informasi yang disajikan Muhammad Omar bukanlah truth, bukanlah kebenaran ketika ia memposting foto one of the last Gaza war victims yang ia klaim sebagai korban Operation Protective Edge yang dilakukan oleh Israel 2014 yang lalu. Ya, ini adalah foto dari one of the last Gaza war victims. Remember those children yang diupload oleh Muhammad Omar. Sebuah pembalikan fakta, rekayasa data dan fakta. Foto tersebut bukanlah korban dari operasi Protective Edge Israel, tetapi anak tersebut adalah Muhammad Al-Farah, warga Gaza yang memang terlahir cacat dan dibuang oleh orang tuanya dan malah dirawat di rumah sakit oleh Israel. Sampai di sini, apakah para kadrun yang suka berdiri di lampu merah dengan kardus menjadi paham? Sayang. Dan foto yang berikut ini adalah Hollywood Muhammad Al-Durrah. Siapa yang tidak geram melihat foto di atas? Kejadian tersebut terjadi pada masa Intifada kedua dan anak yang tewas diklaim terkena tembakan dari Israel. Ternyata tidak. Hal tersebut sukses menarik simpati dunia, menimbulkan kebencian dan aksi kekerasan kepada Yahudi di Prancis. Israel panen kecaman. Salah satu negara di Afrika bahkan membuat tugu Al-Durrah untuk mengenangnya. Kasus ini masuk sampai ke pengadilan Prancis karena media yang menayangkannya adalah TV. Yang menayangkannya adalah TV dari Prancis dan sukses membuat TV Prancis tersebut didenda pengadilan akibat penyelidikan yang menunjukkan bahwa video tersebut terindikasi kuat settingan. Sementara TV Prancis mendapatkan video tersebut dari orang Palestina. Yang berikutnya Hollywood bocah sekarat yang disiksa IDF. Foto ini diposting oleh Abdillah Onim, wartawan senior terkenal Indonesia yang menjadi koresponden lepas untuk berbagai media Indonesia. Ia menikah dengan warga Palestina Gaza dan tinggal di Gaza. Dari Gaza ia membuat halaman FB khusus melaporkan berita dari Gaza. Ia tinggal di Gaza dan dari Gaza ia membuat halaman FB khusus melaporkan berita dari Gaza sembari membuka lowongan donasi. Sayangnya wartawan senior di Indonesia tidak mempertanyakan kredibilitasnya. Tidak seorang pun mempertanyakan kredibilitasnya. Ternyata ia berkali-kali membuat kebohongan dan pernah tertangkap basah oleh Mercy sehingga dipecat, dan Mercy akibat kasus foto Hollywood yang berbeda. Salah satu foto Hollywoodnya yang lain yang terkenal adalah foto bocah sekarat. Sungguh memalukan.
Nah, dari beberapa foto Pallywood dan propaganda, fake foto, video, dan lain sebagainya, dan penjelasan Pallywood, warga Konoha 62 plus 62. Apakah Anda paham sayang?